Al-faidatul ula, faidah yang pertama. Artinya kalau fawaid itu kalau artinya banyak, itu paling tidak 3, itu namanya banyak. Qala Syekh Abdul Abbas Al-Buni, idza tawajjahta li syai'in min umurid darain fadhkur bihadhil asma wa hiya ya qawi ya aziz ya alim ya qadir ya sami'u ya basir. Apabila engkau menghadapi bagi sesuatu daripada segala urusan dunia dan akhirat. Jadi apa saja kita ini kan banyak urusan, banyak keperluan yang terkait urusan dunia dan akhirat. Terkadang lebih banyak urusan tersebut terkait urusan dunia, akhiratnya sedikit, padahal akhirat itu yang seharusnya lebih banyak. Kenapa? Karena kehidupan akhirat itu lebih lama dan tidak ada kesudahannya daripada hidup di dunia. Tapi karena kita ini hidupnya di dunia, sehingga terkadang itu kehidupan akhirat lebih sedikit diperhatikan daripada kehidupan dunia. Tetapi oleh Nabi kita itu disampaikan bahwa dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat orang bercocok tanam untuk nanti ke negeri akhirat. Jadi bisa saja perkara-perkara yang secara zahirnya itu duniawi, tetapi kalau diniatkan untuk niat kebaikan, niat ukhrawi, itu bisa mendatangkan pahala dan kebaikan yang nanti hasilnya atau kebaikannya bisa kita ambil di akhirat. Jadi kata Syekh Abdul Abbas Al-Buni, apabila engkau itu menghadap kepada sesuatu daripada segala perkara dunia dan akhirat, ad-darain, fadhkur bihadhil asma wa hiya ya qawiyyu ya aziz, maka sebutlah, ucapkanlah, zikirkanlah dengan ini nama-nama, yaitu ya qawiyyu ya aziz, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir. Ini agak mirip dengan kalimat yang ada di Fatihul Haddad. Kalau dari Fatihul Haddad, ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir. Kalau di sini kalimatnya ya qawiyyu ya aziz, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir. Ini kan semuanya adalah asma'ullahil husna, adalah nama-nama Allah yang agung. Lalu apa faedahnya? Maqala Al-Buni aidan. Jadi apabila engkau itu menghadapi sesuatu urusan dunia dan akhirat, maka dianjurkan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Buni ini untuk membaca ya qawiyyu ya aziz, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir. Lalu terkaitnya dengan la haula wala quwata illa billah itu di mana? Di sini ada kalimat ya qawiyyu. Jadi la haula wala quwata, tidak ada kekuatan. Yang punya kekuatan itu hanya Allah. Allah memiliki nama ya qawiyyu, yang maha kuat. Maqala Al-Buni Aqdan, idza kasurat alaikal khawatir an-nafsaniyah wal khiyalatis syaitaniyah faqul ya dzal quwwah, yakni tukarrirhu, dan berkata lagi Syekh Abdul Abbas Al-Buni, apabila banyak atas engkau al-khawatirun nafsaniyah, ada khawatir itu lintasan-lintasan nafsu, wal khiyalati syaitaniyah,
Dan kemudian ada khayalan-khayalan yang itu berasal daripada syaitan. Kita kan sering itu ada namanya al-khawatir. Khawatir itu dalam bahasa Arab artinya lintasan-lintasan dalam hati kita ini. Lintasan itu sering itu berasal daripada godaan syaitan. Lintasan-lintasan yang tidak baik. Itu namanya al-khawatir nafsaniyah. Lintasan-lintasan nafsu ya. Tapi ada juga yang khatar itu yang baik. Orang-orang yang dekat kepada Allah itu juga sering terjadi lintasan-lintasan dalam hati, dan khatar-khatar mereka itu menjadi kenyataan. Jadi kalau ada lintasan di hati itu bisa menjadi kenyataan, walaupun hanya terlintas. Tetapi ini bukan yang seperti itu, tapi adalah lintasan-lintasan yang bangsa nafsu dan khayalan-khayalan yang bangsa syaitannya. Fakul yadal kuwati yakni tukarirhu. Maka kata olehmu yadal kuwah, artinya diulang-ulanglah kalimat yadal kuwah. Jadi kalau ada lintasan-lintasan di hati kita atau khayalan-khayalan yang syaitan, disuruh oleh Abul Abbas Al-Buni, itu kita sering-sering atau memperbanyak mengucapkan ya dzal quwwah. Ya dzal quwwah diulang-ulang. Di sini tidak disebutkan berapa kali, terserah saja. Artinya kalau diulang itu minimal 3. Itu namanya suruh mengulang. Wa qala ra'aitul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata lagi, berarti Syekh Abdul Abbas itu, Ra'aitul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabiul Mustafa atau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuhu an asma'il khalwah. Maka saya bertanya kepada Nabi tentang nama-nama al-khalwah. Nama-nama al-khalwah. Faqala hiya sab'atun. Maka Nabi kita menjawab, Asmaul khalwah itu ada 5, ada 7. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Nihayatan Nihayat, Ya Nurul Anwar, Ya Ruhal Arwah. Ini namanya Asmaul Khalwah yang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait masih dengan tata'allaqu bi fadli ma ja'a min asma'illahil husna. Yang terkait dengan Asmaul Husna, terkait dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Nihayatan Nihayat, Ya Nurul Anwar, Ya Ruhal Arwah. Qultu wa ra'aitu fi ba'dil musannifat fi fadaili dzikri anna mimma yu'ayyinu 'ala al-a'mal asy-syaqati wa yakiful ahwaq wa yakiful aqwaqul a'iqatu iqraru hadhil asma'il arba'ah fa inna laha ta'siran ajiban fi tahsili kulli sohbin aw tahwini kulli ta'bin wa hiya an taqula ya qawiyyu ya qa'im ya qadiru ya muqtadir. Wa indi annahu imma sab'a marratin wa imma sab'ina marratan wa imma sab'u mi'atin.
Dan aku lihat daripada sebagian musannifat, para pengarang, penulis atau penyusun di pada dzikir, pada fadilah-fadilah dzikir. Jadi sebagian daripada penyusun pada fadilah-fadilah dzikir, banyak itu karya-karya ya para ulama itu yang kemudian menyusun fadilah-fadilah amal ya, fadilah-fadilah dzikir itu banyak. Imam Nawawi misalnya dalam satu kitab beliau itu ada yang menyusun tentang fadailu dzikir, kalimat-kalimat zikir yang itu adalah bersumber daripada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, disusun dalam satu kitab Al-Adhkar. Jadi namanya Al-Adhkar. An-Nabi mayu'ayinu 'alal a'mal, bahwasanya daripada apa yang ditentukan, yang tertentu daripada segala amal. Jadi para musannif itu, para penyusun kitab, para penyusun daripada fadailul dzikir itu mereka menulis. Jadi ditemukan daripada beberapa tulisan. Tikraru hadhil asma'il arba'ah fa innalaha ta'siran ajiban. Jadi ditemukan daripada beberapa tulisan-tulisan daripada fadailul dzikir itu yang tertentu daripada segala amal, yaitu mengulang-ulang nama-nama ini yang 4 macam, mengulang-ulang menyebut nama-nama yang 4 ini. Fa innalaha, maka sesungguhnya bagi nama yang 4 itu taksiran ajiban, itu ada faedah atau keajaiban. Keajaiban ini kan sesuatu yang misteri yang kita tidak tahu, tapi kalau Allah menghendaki itu sangat mudah sekali. Terkadang sesuatu yang susah itu menjadi gampang. Dan ada yang sifatnya keajaiban itu adalah sifat keajaiban batiniyah. Di sini tidak dijelaskan apakah itu yang sifatnya zahir atau yang batin. Terkadang keajaiban itu adalah mempercepat seorang hamba itu taqarrub ilallah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya keajaiban. Ada kalimat-kalimat yang kemudian membuat atau kalimat tersebut mendatangkan keajaiban bagi seseorang, yang mana bisa mempercepat dekat kepada Allah atau bisa mempercepat ma'rifat kepada Allah. Itu di kalangan para ulama tasawuf seperti itu dijelaskan kalimat-kalimat yang dibaca. Kita tashili kulli sohbin, pada memudahkan setiap kesusahan. Au tahwini kulli ta'abin, dan memudahkan setiap yang payah, kurang lebih saja ya, susah payah. Wahya antaqula, dan yaitu bahwa engkau kata ya qawiyu ya qaimu ya qadiru ya muqtadiru. Pendek saja kalimatnya. Ya qawiyu ya qaim ya qadir ya qadiru ya muqtadiru. Ini diulang-ulang. Mengulangnya berapa kali? Di sini beliau jelaskan. Wa indi annahu imma sab'a marratin. Dan di sisiku bahwasanya terkadang, kata beliau, saya membaca itu kadang-kadang boleh jadi terkadang ya ada kalanya itu 7 kali membacanya. Ya qawiyu ya qaim ya qadir ya muqtadir. Wa imma sab'ina marratan, dan ada kalanya itu 70 kali. Wa imma sab'ami'atin, wa imma sab'ami'atin, dan ada kalanya juga 700. Jadi 7 gitu ya, 7 kali, 70 kali, atau 700 kali. Ya qawiyu ya qaim ya qadir ya muqtadir kalimatnya. Itu faedahnya adalah
Ada keajaiban-keajaiban. Keajaibannya apa? Di sini udah dijelaskan pitashili kulli sabir, memudahkan segala yang susah dan memudahkan segala tiap-tiap yang payah. Itu kalimat.